Lanjut. Nah, ini Quran surat Al-Isra nih, ya. Walaqad sarafna linnas fi hadzal Qur'an min kulli masalin. Diulang lagi. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini tiap-tiap macam perumpamaan. Tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Jadi apa maksudnya? Maksudnya kalau diceritakan perumpamaan mau, tapi kalau diceritakan yang sebenarnya di balik perumpamaan mengingkarinya. Saya juga bingung ya. Saya mengajar dari tahun berapa ya? Tahun 97 saya ngajar Ma'rifatullah itu. Sedikit sekali orang yang mau menerima kebenaran itu. Lebih banyak yang menolaknya. Tapi kalau dikasih yang perumpamaan, pada setuju. Oh, nanti itu bakal begini. Oh ya, senang. Tapi kalau saya bawa ke sini saat ini sekarang, bukan nanti, mengalami langsung, menolak. Ada yang salah dalam cara kita berpikir. Coba perhatikan. Semua ayat Quran tadi selalu akhirnya kan menegasikan. Coba. Aku berikan dalam Quran itu berbagai macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak berpikir. Aku berikan dalam Quran itu begitu banyak perumpamaan, kebanyakan manusia tadi apa? Membantah, berdebat. Aku berikan dalam Quran itu bermacam-macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukainya. Jadi Allah sudah ngasih gambaran. Kalau kebanyakan begitu, artinya yang menyukai yang sebenarnya berarti cuman sedikit. Maka di Quran surat Al-Kahfi, tinggalkan kebanyakan orang, masuklah ke dalam golongan yang sedikit, masuklah ke dalam gua yang bisa memberikan kamu keselamatan. Gua Al-Kahfi, gua tahu? Itu perumpamaan. Awas, bukan gua Jati Jajar, gua Pawon. Awas. Gua Hiro, gua Sur, bukan. Gua itu gue. Makanya orang Jakarta bilang gua itu anak. Gua tuh dari sini ke atas. Betul? Coba. KTP dari sini ke atas, dari sini ke bawah. Betul? Siapa itu? Gua. Makanya identitas manusia tuh di sini. Wajah ini alamat semua kebaikan, juga alamat semua keburukan. Hati-hati kalian menggunakan wajah itu. Melakukan kebaikan, wajahmu dikenang orang. Melakukan keburukan, wajahmu dikenang orang. Wajah ini alamat, address. Lanjut. Si panjang nih. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 255, perhatikan saya. Ini pasti kenal semua. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Pada ingat itu. Kalau ayat ini dibacakan langsung ingat. Wah, itu ayat kursi, Pak. Buat apa? Ya, buat nakut-nakusin jurik gitu kan? Ya nggak apa-apa. Juriknya siapa? Pertanyaan dilanjutkan. Pada ngejawab ya, jurik. Allah, la ilaha, tidak ada dia, illa, kecuali dia, hayyu, yang selalu hidup, qayyum, dan selalu terjaga. Maaf ya, saya menggunakan bahasa leksikal, bahasa kamus biar mengerti ya. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang maha hidup, hayyu, qayyum, yang maha terjaga. Qayyum, qiyam itu maha berdiri sebetulnya. Jadi maha terjaga. Siapa yang dalam diri kita selalu hidup? Nafas. Siapa yang dalam diri kita selalu terjaga? Nafas. Betul? Kalian tidur pun napas nggak ikut tidur. Betul? Pernah pamitan sama napas? Pamit napas, saya mau tidur. Pernah? Enggak, untung aja napas nggak ikut tidur. Betul nggak? Saya tanya, napas itu siapa? Masih bingung, karena apa? Konsepsi tentang Tuhan itu sudah sedemikian terparadigma di otak kita. Dia tuh seakan suatu sosok gitu yang tinggal di sana. Keberadaan dia dalam diri kita yang mewujud sebagai napas, pinjaman kehidupan, yang tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk, itu saja tidak pernah disadari. Dekat nggak Allah? Apa wujudnya? Nafas. Orang melakukan kebaikan bernafas, orang melakukan keburukan bernafas.
Allah ngikutin saja karena beliau itu adalah Rob, fasilitator. Terserah kamu. Karena di balik semua pilihan ada risikonya. Saya kasih tahu ya. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Apa? Silakan acungkan tangan. Apa risiko yang paling besar dalam hidup ini? Apa? Tertutup. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Betul nggak? Kalian tuh kalau ditanya muter jawaban kemana-mana. Risiko yang paling besar dalam hidup ini adalah tidak mau ambil risiko. Itu risiko yang paling besar. Dan semua orang yang tidak ambil risiko pasti nggak berbuat apa-apa, bukan? Mau dagang takut rugi, betul? Mau belajar takut pinter, betul nggak? Iya. Mau bisnis takut kaya, betul apa tidak? Iya. Mau ngaji takut sesat, belum ngerti udah menilai orang. Ya. Semua orang yang tidak mau mengambil risiko apapun, hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Dan semua orang-orang hebat di semesta ini adalah orang-orang yang berani mengambil risiko dari sebuah pilihan hidupnya. Jadi kalau saya tanya, apa risiko yang paling besar dalam hidup? Tidak mau ambil risiko. Gitu aja susah. Tertutup lagi jawabannya. Kalau jawaban itu yang tuntas, sekali menjawab langsung tuntas. Paham? Tidak menimbulkan perdebatan lagi. Yuk kita lanjutkan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya mau tanya sama kalian semua. Terasa nggak yang maha hidup ada di sini sekarang? Apa wujudnya? Menghidupi kalian. Betul? Terasa nggak yang maha terjaga menjaga kita saat ini? Terasa? Apa wujudnya? Dia tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Kalian makan, selesai makan, dia yang ngurus semuanya. Mana yang buat anus, yang mana buat ginjal, mana yang buat darah, yang mana buat otak, mana buat mata, mana dipisah-pisah oleh dia semuanya. Sadar nggak? Masih mencari keluar? Kalian lagi nguris bawang di dapur, sek, kena darah, ada darah. Ambil betadin, tutup. Sel dalam tubuh ini hanya dalam sekejap melakukan aktivitas dengan kecerdasannya, menguntai diri untuk menghentikan darah dulu. Besok-besok menguntai diri untuk apa? Menyempurnakan yang terkoyak. Besok-besok menguntai diri untuk menyempurnakan. 2 minggu setelah kalian terluka, gak ada bekas lagi. Masih mencari Allah di luar dirimu? Masih mencari yang maha terjaga di dalam diri kita? Ya Allah, kalian bisa melihat karena kehadiran dia. Kalian bisa mendengar karena kehadiran dia. Kalian bisa mengunyah semua makanan dan merasakan semua makanan karena kehadirannya. Kalau tidak ada napas, semua tidak bisa dirasakan. Masih mencari di luar dirimu. Heran saya. Begitu diceritakan yang sebenarnya kaget. Tapi begitu cerita hayalan, oh Allah di sana sedang menunggu kita nih, di sana, sana. Karena sudah terparadigma, otak kita sudah terbentuk seperti itu. Kan Allah bilang, la ta'khudhuhu sinnatun wala naum. Boro-boro tidur Allah, ngantuk saja nggak pernah. Dan kalau Allah ngantuk, berarti Allah akan lepas sesaat. Tidak pernah. Boro-boro tidur, ngantuk saja tidak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Aku meliputi langit dan bumi dan semua yang di antara keduanya. Dia mengatakan aku meliputi. Berarti kita diliputi oleh dia. Masihkah kita menyaksikan dia? Bukankah kita sedang bersama dengan dia di tubuhnya dia? Kalau ikan masih menanyakan di mana garam, wajar karena dia tidak sadar. Padahal dia hidup di laut. Kalau burung masih menanyakan di mana angkasa, wajar karena dia tidak sadar. Tapi kalau manusia masih menanyakan di mana Tuhan, tidak wajar. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursi. Apa kursi? Kursi itu siloka dari kekuasaan. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal, kekuasaannya meliputi langit dan bumi. Itulah hebatnya yang Maha Kuasa.
Semakin dia berkuasa, semakin dekat dengan yang dikuasainya. Terasa nggak kuasanya Allah pada diri kita? Kalian sekarang bisa menggerakkan tangan, kuasa siapa? Kalian bisa membuka kacamata, kuasa siapa? Kalian bisa memasakkan kancing, masuk ke lubang kancing, kuasa siapa? Itu bukti bahwa kursinya, kuasanya meliputi langit dan bumi. Itulah bedanya kuasa Allah dengan kuasa manusia. Manusia jadi RT masih gampang ditemui. Mulai jadi lurah susah. Jadi camat tambah susah. Jadi bupati tambah susah. Jadi gubernur tambah susah. Makin banyak ringnya. Hesek panggil saya. Makin tinggi jabatan manusia, makin jauh dari yang dikuasainya. Beda dengan Allah, makin maha kuasa, justru kemahakuasaan Allah, Allah semakin dekat dengan yang dikuasainya. Betul? Saya punya murid wali kota, mau ketemu dia susah, harus lewat ajudan. Lucunya ajudannya lebih wali kota daripada wali kota. Biasa kalau musim gini nih, pada pura-pura dekat dengan kita, pura-pura mau mensejahterakan kita. Pilih saya, kalau saya kepilih nanti insya Allah kehidupan kita kan lebih sejahtera. Bullshit. Ya, saya bukan sedang menceritakan siapa-siapa, saya cuma menceritakan bedanya kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia. Allah tuh makin berkuasa malah makin dekat dengan yang dikuasainya. Manusia makin berkuasa makin jauh dari yang dikuasainya. Kenapa? Itulah keterbatasan manusia. Kekuasaan manusia itu 5 tahun, paling juga 10 tahun. Kekuasaan Allah tanpa batas. Tapi lucunya, lebih banyak manusia yang suka pada yang punya kuasa singkat. Dipuji-pujinya, didekati-dekatinya. Betul? Subhanallah. Kenapa kita tidak mencari yang abadi? Kenapa? Gantungkan diri kita kepadanya. Jangan gantungkan pada siapapun, apalagi yang punya kekuasaan sesaat. Damai. Kita tidak terjebak dukung-mendukung. Mau memilih, memilih saja, namanya pesta demokrasi. Tapi tidak konyol dukung-mendukung. Apalagi harus berantem karena dukung-mendukung. Yuk kita jaga NKRI ini. Kita jaga persaudaraan kita. Rayakan pesta demokrasi dengan penuh sukacita. Memilih yang berbeda, gak apa-apa. Itu hanya, kan pemilu itu langsung, umum, bebas, rahasia. Yang tahu pilihan kita kan cuma kita. Betul? Udah, tetap bersaudara ya. Itu. Jangan korbankan persaudaraan kita untuk sesuatu yang sesat. Apa pesan saya yang ingin saya sampaikan di sini? Ini yang ingin saya sampaikan. Ini yang ingin saya sampaikan. Di Quran surat lanjutannya, yaitu Quran surat 2 ayat 256, Allah mengatakan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Agama urusan keyakinan. Keyakinan urusan percaya atau tidak percaya. Tidak boleh dipaksa. Berarti gimana caranya supaya percaya dan tidak percaya kita teka paksa? Betul? Itulah pentingnya kita kembali mengikuti cara beragamanya para nabi, para rasul. Nabi Muhammad, ya, kan sebelum beliau sholat, beliau Isra Mi'raj dulu. Betul? Beliau mencari dulu siapa Tuhanku. Beliau mencari dulu siapa yang harus aku sembah. Setelah kenal, ketemu, baru beliau sholat. Terpaksa enggak? Enggak, sholatnya itu karena cinta. Karena sudah tahu dan kenal. Nah kita ini kan sholat jadinya kewajiban. Dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Jadi transaksional. Seakan-akan itu benar. Padahal kita itu sebetulnya nggak mau sholat. Kali aja dapat surga. Sebetulnya nggak mau sholat, cuma takut disiksa dalam neraka. Konsepnya sudah berbeda. Nabi Ibrahim kan tidak sholat dulu. Beliau mencari dulu siapa Tuhanku. Nanti saya tunjukkan ayatnya. Oke, clear sampai sini? Nah,
Jadi itu metodenya yang harus kita ikuti. Makanya kata Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Itu diabadikan dalam Quran kata-kata itu. Jika kamu ingin mendapatkan cintanya Allah, ikuti aku. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintaimu. Jadi Allah jadi kekasih, bukan mitra dagang kita. Paham? Banyak masalah tahajud, tambah banyak masalahnya. Ya mau tahajud, tahajud saja. Kalau orang yang sudah cinta pada Allah, ada masalah gak ada masalah. Jamnya malam, tahajud ya tahajud saja. Seperti Allah mencintai dia, tanpa syarat. Paham? Itu namanya ikhlas. Lanjut dulu. Tidak ada paksaan dalam agama. Sesungguhnya telah jelas petunjuk daripada kesesatan. Mana petunjuk, mana bukan petunjuk, sudah jelas kata Allah. Asal kita ngikutin caranya beragama para nabi, para rasul. Ikuti mereka. Jadi Quran itu oleh Nabi Muhammad dibicarakan dulu atau dialami dulu? Ulangi, dibicarakan dulu, dialami dulu. Pintar kalian tuh ya kalau menjawab. Ulangi sekali lagi kalau gitu, dibicarakan dulu, dialami dulu. Setelah dialami boleh, pasti cocok kan? Kalian dibicarakan dulu, dialami dulu. Jadi ngikutin siapa? Nabi Muhammad sholat dulu, ketemu dulu sama Allah. Hah? Ketemu dulu baru sholat. Kalian? Ngikutin siapa? Sadar nggak ini teh? Bisa tertawa ya? Mentertawakan siapa? Itu. Selama ini mentertawakan siapa? Orang lain so. Sesungguhnya telah jelas mana petunjuk, mana kesesatan, sudah jelas. Itu yang menyebabkan tidak perlu ada paksaan dalam agama. Maka barang siapa yang tertutup, nah, kepada togut dan beriman kepada Allah, ini syaratnya. Supaya kita tidak salah dalam menangkap perumpamaan, kita harus tertutup terhadap togut dan beriman kepada Allah. Tahu togut? Togut, Nabi Ibrahim kan terkenal ngampakin semua patung-patung. Itu siloka. Siloka. Perumpamaan. Apa patung? Patung itu sesuatu yang tidak berubah. Paham? Patung yang dibuat oleh ahli seni nggak bahaya, nggak bahaya. Pernah ada yang ditonjok patung? Difitnah patung? Dihina patung? Oh, itu patung kurang ajar menghina saya. Itu patung itu yang dibuat oleh ahli seni, itu seni. Bukan itu yang dikampakin oleh Ibrahim, bukan itu. Patung itu yang paling berbahaya adalah sifat kita yang tidak mau berubah persis seperti patung tah eta. Asa pang benerna patung. Asa pang solehna patung. Teu daek ngaji patung. Tidak menambah ilmu patung. Merasa paling bisa patung, merasa paling tahu patung. Sekarang saya tanya, bener nggak ini? Ada patung nggak di situ? Kampakin. Itu cuman kita menangkapnya patung ya patung. Jadi aja kita juga ngikut-ngikut. Ada patung, marah, jebret cek patung teh. Naon salah kuring. Gelo sih ya, gitu cek patung. Untung patung teh bisa ngomong. Patung dikampakin, kata patung, apa salah gue? Nunyian gesia. Ngerti maksud saya? Saya pengen nyubit sama kalian itu. Bukan itu. Sifatmu yang tidak mau berubah, merasa paling benar, merasa paling soleh, di zona nyaman, eta rezeki, geus puguh teu mahi. Kudu mahi. Usaha tambahan deui. Karunya atuh bojo di bumi teh. Mere saeutik kudu mahi sabulan, meuli kalender mahi satahun. Paseha teh ku sabab saeutik. Kitanya kayak patung.
ya nggak mau merubah nasib. Geus gawe kitu teh, kitu we, geus puguh teu mahi. Ngerti nggak? Saya kadang-kadang lucu ya. Saya kadang-kadang ngobrol ya dengan teman-teman yang sama-sama PNS dengan saya. Setiap ngomong tuh, kan PNS gajinya sedikit pak. Atuh nah mana teh maka jadi PNS. Titah saha. Betul nggak? Gak salah teh diomongkeun we terus. Keluar. Jadi pengusaha. Kalau kita kerja di orang itu satu kuncinya kita menyiapkan masa depan orang. Tapi kalau kerja sendiri menyiapkan masa depan kita, itu yang bener. Geus puguh saeutik kudu mahi. Di amplopan ge tetep teu mahi. Ya keur listrik, ya keur ieu. Giliran budak mah hoyong jajan, eueuh amplopna ge. Pas saya teh saeutik. Oleh karena itu kita harus berubah. Nah, sifat yang tidak mau berubah itu patung. Ngerti? Itu berhala yang sebenarnya. Itu kelihatan sekarang ada pada dirimu. Kampakin toh. Kok mau paling gede nama? Kampakin. Paham maksud saya? Nah, perhatikan saya. Sudah jelas mana petunjuk, mana kesesatan. Karena itu barang siapa yang tertutup kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masih ingat tali kemarin? Masih ingat? Atau masih lupa? Baru minggu kemarin saya cerita tali Allah. Masih ingat apa tali Allah? Apa? Itu mah bahasa Arabnya. Artinya, masih ingat? Aduh kumaha ieu ngaos. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu wazkuru nikmatallah alaikum. Jadi tali Allah apa? Nikmat. Tali Allah yang sebenar itu nikmat. Nikmat apa? Nikmat bersama Allah. Kalau yang sudah merasakan nikmat bersama Allah, sudah tahu dan kenal kepada Allah, berarti dia sudah tahu tali Allah itu habl. Kalau orang yang sudah tahu tali Allah itu sudah merasakan, tidak mungkin centang perenang, tidak mungkin saling menyakiti, tidak mungkin. Karena apa? Dia sadar kalau Allah itu adalah Dia yang sama yang berada di tubuh yang berbeda. Makanya ayat ini ngulang lagi. Di ayat ini dikatakan, maka sesungguhnya ya, ia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang amat kuat, yang tidak akan putus. Jadi ketika seseorang itu sudah sampai pada tali Allah, nikmat bersama Allah, maka bagi dia agama itu bukan lagi paksaan. Sholat itu karena cinta, tahajud itu karena cinta, duha karena cinta, bukan lagi karena ingin dapat pahala, kemudian takut neraka, bukan itu lagi. Kita tidak akan kembali ke surga, kita akan kembali ke Allah. Kan Allah bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah. Surga itu bukan tempat. Surga itu adalah kenikmatan ketika kita sudah kembali kepada Allah. Kalau kita sudah balik kepada Allah sekarang, bersama Allah, ketemu tali Allah, surga itu. Paham ya? Selama ini surga dipahami sebagai suatu tempat. Surga dipahami secara geografis, bukan dipahami secara psikologis. Surga itu psikologis, bukan geografis. Begitu kita hari ini merasakan kehadiran Allah setiap ruang dan waktu, kita bisa mengingatnya Dia setiap ruang dan waktu. Itulah surga, suwarga loka. Lokanya di mana? Di sini. Su apa? Su itu keabadian. Warga apa? Kumpulan. Yang abadi sudah berkumpul di sini. Ini tempat ngumpulnya segala keabadian. Rasakan di sini saat ini sekarang. Ketemu tuh. Jadi itu psikologis. Dan selama ini digambarkan secara geografis. Lanjut? Oke. Jadi tingkatan yakin itu menurut ilmu tasawuf, ini tasawuf. Nah, sekali lagi, tasawuf itu sudah akademis. Ini ilmu yang datang setelah zamannya Rasulullah. Di zaman Rasulullah nggak ada ilmu tasawuf, yang ada itu adalah ilmu ma'rifat. Rasulullah yang mengatakan awaludin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Nah, tasawuf itu kemudian setelah ilmu ma'rifat digabungkan dengan ilmu filsafat, maka secara akademik keluar namanya ilmu tasawuf. Nah, di kuliah ada ilmu tasawuf. Nah, namanya ilmu buatan manusia, dikreasi oleh manusia. Ya, supaya kelihatan ilmunya kan ada 4 tingkatan yakin. Nah, kelihatan kan kuliahnya? Nah, nanti mahasiswa sebutkan 4 tingkatan yakin. 1 ilmu yakin, 2 ainul yakin,
3 hakul yakin, 4 isbatul yakin. Langsung A. Begitu ditanya mahasiswa, apa artinya? Teing. Nah, yakin itu, percaya itu ada 4 tingkatan menurut ilmu ini ya. Yang pertama ilmu yakin, yang kedua ainul yakin, yang ketiga hakul yakin, yang keempat isbatul yakin. Kata isbat ini ada di Quran surat An-Nisa ayat 66. Catat itu. An-Nisa ayat 66 bagian akhir itu mengatakan wa asyadda tasbita, isbat. Makanya tadi saya cerita Ahad 1, Senin 2, Selasa 3, Rabu 4, Kamis 5, giliran Jumat enggak 6. Jumat jamaah menyatu. Sabtu itu dari isbat. Sabtu itu teguh sebetulnya. Barang siapa sudah jamaah itu sudah ngumpul merasakan kehadiran Allah, ya isbat, teguh. Jadi isbat itu artinya teguh. Makanya iman yang paling tinggi namanya isbatul yakin. Yakin yang paling teguh. Nah, supaya tidak susah, kalau didefinisikan nanti jadi keliru, saya kasih gambaran begini. Ada berita. Katanya ada kecelakaan di tol Cipularang. Berita itu sampai kepada kita. Ketika berita sampai kepada kita, itu namanya ilmu yakin. Paham ya? Setelah dapat berita itu kemudian kita baca koran. Ada gambarnya. Oh betul yang dibicarakan tadi itu. Ini ada gambarnya nih. Bis tabrakan dengan truk nih. 5 orang meninggal. Itu ainul yakin. Paham ya? Nah, pada saat kecelakaan itu terjadi, kita ini pas ada di pinggir jalan itu menyaksikan peristiwa itu hakul yakin. Nah, isbatul yakin yang mana? Yang mengalami kecelakaan itu adalah kita. Paham? Udah gak bisa diragukan lagi. Ayo kecelakaan cenah tuh di jalan tol, urang. Isbatul yakin itu. Jadi dia adalah pelakunya itu sendiri. Kira-kira mau pilih mana? Mau pilih ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin, isbatul yakin? Pilih mana? Nah, iman yang paling tinggi itu, keyakinan yang paling itu isbatul yakin. Isbatul yakin itu kita sendiri yang merasakan langsung. Kita pelakunya, learning to be. Kita yang menjadi. Jadi kita gak cerita Musa, gak cerita Ibrahim, gak cerita Ismail, gak cerita Yunus, tapi kita menjadi. Itu. Ayo sekarang kita koreksi. Kita belajar selama ini cerita atau menjadi? Cerita atau menjadi? Kalau cerita dapat apa?